Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkan. Kami berterima kasih Tuhan. kasih. Oh haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya Kau yang layak. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah Yesus seumur hidupku. Mari naikkan syukur-Mu, pengagungan-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi Yesus. Hanya Bagimu Yesus. Tidak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku balas kasih-Mu. Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak
kita naikkan pengagungan kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Hanyalah Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya Kau yang layak. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terimalah penghormatan kami, terimalah pengagungan kami Tuhan. Segala pujian, haleluya. Pujian dan syukur hanya bagimu. Amin. Terima kasih Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, kasih-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya Kau yang layak. Amin, amin. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus. Haleluya. Sembah Yesus, ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Dia yang layak terima hormat kita. Hanya Dia yang layak terima sembah kita. Pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan, kalau kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorai, karena kami punya Allah yang dahsyat, yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami anak-anak kesayangan-Mu. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam satu nama yang sudah membebaskan kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang mau menaikkan pujian bagi Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari silakan bangkit berdiri. Bagi yang ada di pastori, yang di rumah, mari kita agungkan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib dan luar biasa. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan sama-sama, haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Haleluya.
sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Amin. Tinggikan namamu. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Kau satu-satunya dalam hidup kami. Engkau yang kami percaya, Engkau yang kami puji, Engkau yang layak terima hormat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya Kau yang mengerti kehidupan kami. Hanya Kau Tuhan yang sangat mengasihi kami Tuhan. Dan Kau telah buktikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau mati bagi kami, Kau korbankan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Thank you Jesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu Tuhan. Semuanya milik-Mu. Amin. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Sama-sama katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Betapa berharganya saudara dan saya. Kita telah dimenangkan, kita telah dibayar dengan darahnya yang mahal. Amin. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu Tuhan. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Yang perlu Tuhan katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Terima kasih Yesus. Selamanya Kau. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus. Satu-satunya tempat jawaban bagi kami. Hanya tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu Tuhan
tak pernah gagal. Hanya Dia yang sanggup. Tidak ada rancangan yang gagal bagi saudara dan saya. Dia setia. Amin. Untuk selamanya imanku berkata. Katakan dengan iman, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Tuhan tak, Dia tidak pernah gagal. Meskipun saat ini rasanya kita tidak mengerti rencananya, tapi percaya, percaya dan percaya. Dia setia adanya bagi saudara dan saya. Selamanya imanku. Oh Tuhan, Tuhan tak pernah, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan kasih setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari saudara, apapun situasi kehidupan saudara saat ini, mari kita nyatakan kepada Tuhan. Sama-sama dari ke dalam hatimu, katakan dengan iman. Meskipun tidak ada landasan untuk kita berharap, tapi kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan masa depan yang pasti bersama Tuhan. Saat ini kita belum melihat, tapi kita percaya dengan iman. Karena setiap orang benar hidup karena iman, bukan untuk melihat. Oleh sebab itu, nyatakan dari ke dalam hatimu, percaya, percaya. Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau, hanya Engkau yang sanggup. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Tidak pernah kami dibiarkan sendirian. Tidak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Oh, Tuhan tak pernah gagal. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah. Amin, amin. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhanku tak pernah gagal. Haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan, amin, janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan, Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah. Sekali lagi, untuk selamanya, untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Rancangannya penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau pegang janji firman-Mu. Oleh sebab itu kami butuhkan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan kami Tuhan, bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal bagi setiap kami. Kami mungkin gagal, tapi Tuhan punya blueprint yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami mau tetap taat, kami mau tetap setia sampai masa akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu. Kami lebih daripada pemenang. Dan kami mau katakan kami diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang mau terima anugerah dan berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk.
Haleluya. Haleluya. Coba kita yang ada di tempat ini katakan haleluya. 3 kali kita katakan haleluya. 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 Saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik bagi kita. Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Coba bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, di Zoom, di Facebook, coba katakan di samping kiri, samping kanan saudara, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Tepuk dengan iman di samping kiri kananmu, depanmu, belakangmu, katakan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu sepenuhnya kita harus percaya. Karena Dia hanya satu-satu pribadi, satu-satunya Allah yang terpercaya, fully trustworthy. Satu-satunya pribadi yang terpercaya. Saya mau bertanya, siapakah yang terpercaya hari-hari ini? Apakah, ya oke lah, suami saudara, istri saudara? Benar. Tetapi yang di atas segala-galanya, yang paling terpercaya hari-hari ini, hanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman yang kita baca, lewat firman Tuhan yang kita dengar, itulah yang terpercaya. Ada news yang berkata, tajam dan terpercaya. Tetapi masih ada satu berita yang tajam dan terpercaya dan tidak pernah gagal, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Saudara percaya itu? Firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena itu dikatakan Dia tajam dan terpercaya. Tidak pernah meleset. Setiap kali kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, dan kita mempercayainya, maka firman Tuhan itu berkuasa. Katakan amin. Berkuasa untuk apa? Membentuk hidup saya dan saudara. Berkuasa untuk memulihkan hidup kita. Berkuasa untuk menyelamatkan hidup kita. Bahkan firman Tuhan berkuasa untuk membebaskan kita dari setiap ikatan-ikatan dosa kita. Haleluya. Saudara percayakan firman Tuhan? Karena firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara mau lari kepada siapa? Tidak ada satu kekuatan yang ada di dunia ini yang bisa kita percaya hari-hari ini. Dolar, ya oke, kita bisa percaya karena kita menggunakan itu untuk kita bisa berbelanja dan sebagainya. Tetapi di atas segala-galanya hanya firman Tuhan. Hanya Allah sendiri. Karena firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Di dalam jiwa ada emosi, di dalam jiwa ada pikiran. Jadi firman Tuhan itu menyegarkan jiwa, emosi dan pikiran kita. Bahkan tubuh kita. Haleluya. Saudara-saudara, Mazmur, mari kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke 119. Kita buka di dalam Mazmur 119, ayatnya yang ke 137. Mazmur 119, ayat yang ke 137. Ini adalah kitab yang paling terpanjang di dalam Alkitab. Mazmur 119, ayat 137 sampai 143. Saya baca buat saudara. Ayat 137 berkata, terjemahan baru, Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukummu benar. Katakan amin. Ayat 138, ayat bahasa Indonesia yang lain berkata, perintah-perintah yang kau berikan adil dan dapat diandalkan. Itu yang saya katakan terpercaya. Dapat diandalkan berarti dapat dipegang. Tidak pernah berdusta dan tidak ada yang perubahan. Ayat ke-140 bahasa Indonesia sehari-hari. Janjimu teguh dan dapat dipercaya. Aku sangat mencintainya. Haleluya. Ayat 141. Firman Allah yang hidup. Terjemahannya berkata, aku hina dina dan dibenci orang. Namun aku tidak melupakan hukum-hukum-Mu.
Apakah hukum-hukum itu? Yaitu firman Allah, Taurat Tuhan. Dan ketika kita berada dalam situasi yang tidak enak, kita dibenci orang, kita berada dalam satu pergumulan yang berat, ingat, jangan melupakan hukum-hukum Tuhan. Firman Tuhan adalah hukum Allah. Ayat 141, firman Allah yang hidup. Ayat 142, keadilanmu bertahan selama-lamanya dan hukummu selalu benar. Katakan amin. 143, pada masa aku dalam kepicikan dan ketakutan, maka adalah kesukaanku adalah segala hukummu. Haleluya. Firman Tuhan ini jelas dan nyata. Firman Tuhan ini yang terpercaya. Maka percayalah bahwa setiap firman Tuhan, setiap perkataan Allah, itu adalah Allah sendiri. Firman yang datang kepada kita adalah Allah sendiri. Dan firman itu berkuasa. Firman itu dapat dipercaya. Bahkan firman itu tidak ada bayang perubahan. Coba saudara katakan kiri kanan saudara, bahwa firman itu tidak ada bayang perubahan. Ya, engkau yang ada di rumah, katakan kepada suami, istri, anak-anakmu, bahwa firman itu tidak ada bayang perubahan. Hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Apa yang tidak pernah dan tidak ada bayang perubahan dari Allah. Kalau kita pelajari firman Tuhan, ternyata Allah yang kita sembah memiliki karakter dan sifat. Sifat dan karakter Allah, bahwa dia adalah Allah yang kudus. Katakan amin. Karakter dan sifat daripada Allah, dia adalah Allah yang penuh kasih. Ini karakter yang harus saya dan saudara miliki. Karakter yang memiliki kasih. Dan ini diimpartasikan kepada gereja. Karakter dan sifat daripada Allah, dia adalah Allah yang baik. Dia kudus dan baik. Dia adalah Allah yang bisa kita lihat di dalam firman Allah dan dapat dipercaya. Karakter dan sifat Allah, dia adalah Allah yang maha tahu. Apa persoalanmu hari ini? Apa yang kau sedang gumuli hari-hari ini? Dia adalah Allah yang maha tahu. Allah tidak perlu belajar dari sesuatu karena dia memang maha tahu. Sifat karakter daripada Allah, dia adalah Allah yang maha hadir. Saya percaya hari ini dia hadir di tempat ini. Dan dia hadir di rumahmu. Dia hadir di hatimu. Dia hadir dalam keluarga kita. Untuk apa? Memberikan sukacita. Memberikan damai sejahtera. Memberikan kelegaan. Memberikan jalan keluar. Bahkan memberikan pertolongan bagi kita. Haleluya. Saudara yakin akan firman Tuhan? Kita harus meyakini dan kita harus mempercayai bahwa sifat daripada Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa di langit dan di bumi. Maha tahu dan maha hadir. Maha kuasa adalah atribut komparatif atau sifat non moral yang tidak dapat dikomunikasikan. Tetapi itu nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara, untuk memahami bahwa Allah adalah kudus, Allah adalah kasih, Allah adalah maha tahu, Allah adalah maha hadir, Allah adalah maha kuasa, maka yang kita butuhkan adalah iman yang konsisten. Coba saudara katakan iman yang konsisten. Kenapa kita harus memiliki iman yang konsisten? Karena Ibrani 11 ayat 6 dalam terjemahan AMD berkata, tanpa iman, orang tidak mungkin dapat berkenan kepada Allah. Setiap orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu nyata. Coba saudara katakan, nyata. Kalau nyata itu tidak samar-samar. Allah itu nyata dan real dan jelas. Artinya apa? Bahwa kuasanya akan dinyatakan kepada kita. Mujizatnya akan dinyatakan kepada kita. Yang menentukan kuasa Allah nyata dalam kita adalah membutuhkan iman yang konsisten. Iman yang tidak
angin-anginan, hari ini semangat, besok tidak semangat. Tetapi saya diperhadapkan dengan orang-orang yang memiliki iman yang konsisten. Haleluya. Saudara-saudara, dalam ayat selanjutnya, Ibrani 11 ayat 6, dan setiap orang yang menghadap Allah harus percaya bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Ternyata saudara, waktu saudara memiliki iman yang konsisten, waktu saudara sungguh-sungguh mencari Dia, saudara akan mendapatkan upah. Upah artinya sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Saudara akan mendapatkan reward. Kalau saudara kerja bagus, saudara dapat bonus. Kalau saudara servis suami saudara dengan baik, pasti akan dapat coach. Atau yang lain sebagainya. Misalnya, ya kan? Bagaimana ibu-ibu? Ya, ibu-ibu senyum toh. Kalau saudara memberikan yang terbaik kepada suami, kepada istri, pasti suami akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Reward, give. Dan ternyata semua manusia menginginkan give, penghargaan. Manusia yang memberikan penghargaan, betapa hatinya ini bersuka cita. Apalagi yang memberikan penghargaan, yang memberikan upah itu adalah Allah sendiri, saudara. Saudara butuh apa? Yang kita butuhkan hari-hari ini bukan dolar. Memang betul dolar. Tetapi yang kita butuhkan adalah iman yang kuat. Karena ketika memiliki iman yang kuat, maka saudara akan mampu berjalan di tengah kesulitan dunia hari-hari ini. Karena siapapun saudara, saudara mau pelayan, saudara mau gembala, mau jemaat, kita memiliki pergumulan yang sama. Artinya melawan kedagingan ini, melawan pikiran yang berdosa ini untuk menjadi sempurna, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, iman yang konsisten, kita akan dikalahkan oleh intimidasi dunia yang semakin parah, saudara. Dunia mengintimidasi kita dengan finansial. Dunia mengintimidasi kita dengan kekhawatiran. Dunia mengintimidasi saya dan saudara dengan pengaruh-pengaruh yang negatif. Sehingga iman tidak berfungsi, yang berfungsi adalah kekhawatiran. Kalau yang mengkontrol, yang lead hidup kita adalah kekhawatiran, maka yang terjadi adalah kegagalan. Tetapi kalau yang mengontrol adalah firman Tuhan, pribadi Allah sendiri, maka yang terjadi adalah iman yang kuat, iman yang konsisten, dan iman yang tidak dikalahkan oleh dunia ini. Dan saya yakin, kalau kita menyerahkan sepenuhnya hati ini kepada Tuhan, saudara akan mampu berjalan. Saudara akan berkemenangan. Karena firman Tuhan selalu memberikan penjelasan yang sangat jelas. Bahwa iman yang konsisten akan memungkinkan kita dapat berkenan kepada Allah. Katakan amin. Kita akan berkenan kepada Allah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk belajar bagaimana berjalan dengan iman. Karena segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan adalah melalui iman dan hanya oleh iman saja. Amin. Apapun situasi saudara, iman adalah fasilitas kerajaan Allah yang Tuhan berikan kepada saudara, yang Tuhan berikan kepada saya untuk melihat mujizat. Ini quote saudara. Apakah iman itu? Iman adalah sarana kerajaan Allah. Iman adalah fasilitas kerajaan Allah yang Allah berikan kepada gereja untuk supaya gereja Tuhan melihat kemuliaan dan mujizat Tuhan. Dengan memiliki iman yang konsisten kepada Allah, maka akan membentuk karakter kita. Karakter yang lemah menjadi karakter yang kuat. Karakter yang lemah artinya, aduh Tuhan, bagaimana ini ya? Tuhan, bagaimana ini? Artinya di-lead dengan kekhawatiran. Selalu,
Bagaimana Tuhan? Tetapi kalau saudara memiliki iman yang kuat, maka otomatis karakter saudara menjadi kuat. Memang serangan akan ada, intimidasi akan ada. Tetapi kalau iman dan karakter saudara kuat, maka saudara akan menang. Amin. Coba saudara tos dulu. Engkau adalah umat pemenang. Ya, haleluya. Untuk meraih karakter yang kuat, saya mau katakan sekali lagi. Untuk meraih karakter yang kuat, maka yang perlu saya dan saudara lakukan adalah berfokus hanya kepada Kristus. Sekali lagi, untuk mendapatkan karakter yang kuat, kita harus berfokus kepada Kristus. Karena karakter yang kuat itu terbentuk dari iman yang kuat. Amin. Iman itu ada dan nyata secara supernatural di dalam hidup kita. Ketika kita memposisikan Kristus yang paling utama dan terutama dalam hidup kita. Iman itu ada secara supernatural. Selain kita memposisikan dan menempatkan Kristus sebagai fokus yang utama, kita mempercayai Dia bahwa Dia adalah Allah yang setia. Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia? Sebagai keynote saya pada pagi hari ini adalah ketika kita mulai memikirkan yang terbaik tentang Tuhan. Ketika saya percaya bahwa Tuhan ada di pihak saya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak ada di pihak saya lagi. Tidak ada di pihak kehidupan saudara. Jangan pernah berpikir demikian. Selalu imani bahwa Tuhan selalu berpihak kepada kita. Kalau kita mulai memikirkan bahwa Tuhan mengasihi saya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, bahwa Tuhan selalu ada di dalam segala musim kehidupan saya, maka saya jamin engkau adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Dan ketika selalu berfokus kepada Tuhan, maka itulah pengertian iman yang sejati. Iman yang sejati berarti kita memiliki iman dan memiliki sikap dan pikiran yang positif hanya kepada Allah dan mempercayai bahwa Allah itu setia dan selalu menepati janji-janjinya bagi kita. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Allah itu setia dan selalu menepati janji-janjinya bagi kita. Ibrani 11 ayat 11. Terjemahan sederhana Indonesia berkata, ingat juga teladan Sarah. Apa yang dikatakan? Karena percaya penuh, ini yang saya katakan. Percaya penuh, ia bersama dengan suaminya Abraham. Boleh dikata bahwa Abraham sudah 100 tahun, Sarah 75 tahun. Artinya secara logika dan secara biologis, impossible, Sarah akan mendapat dan mengandung seorang bayi. Sudah oma-oma. Si Abraham sudah kakek. 100 years old. Tetapi itulah mujizat. Ketika dia percaya. Artinya percaya bukan cuma sekedar okay, I believe you. Tetapi percaya penuh. Percaya penuh artinya benar-benar fokus kepada Yesus. Meyakini bahwa Dia Tuhan yang berkuasa, yang mengubah air menjadi anggur, yang menyembuhkan penyakit seorang wanita yang berpendaharan setiap hari meleleh darah dari hidupnya. Dan Tuhan sembuhkan. Artinya saya mempercayai setiap perkataan firman. Itulah iman yang penuh. Seperti yang digambarkan dalam Ibrani 11 ayat 11. Sarah dan Abraham. Dan dikatakan oleh firman Tuhan. Dapat memiliki anak. Meskipun sudah terlalu tua. Ini kemustahilan saudara. Seorang kakek dan nenek. Mendapatkan seorang bayi. Ini kemustahilan. Nah saya yakin. Ketika kita berada di dunia COVID-19 saat ini,
Saya yakin kalau saudara punya iman yang kuat, memiliki karakter yang kuat kepada Tuhan, saudara akan berjalan dari kemustahilan kepada kemustahilan. Artinya nggak masuk akal, loh kok gue bisa lewatin ini? Artinya nggak bisa masuk akal, income saudara tidak sebanding yang saudara terima, dan saudara mampu membayar segala-galanya. Misalnya begitu, contoh yang sehari-hari kita alami. Saya mampu dan bisa berkata hari ini, kita adalah umat pemenang dan akan berjalan dari kemustahilan kepada kemustahilan hanya bersama Yesus. Seperti firman Tuhan berkata, sudah tua, tetapi firman Tuhan katakan, mereka memiliki anak. Firman Tuhan katakan bahwa Sarah mengandung Ishak karena dia percaya penuh bahwa Allah setia dan akan menepati janjinya. Ini kuncinya, saudara. Apapun pergumulan saudara, saudara bergumul dengan anak-anak saudara, bergumul dengan suami saudara, bergumul dengan cita-cita saudara, masa depan saudara, percaya bahwa Allah setia dan akan menepati janjinya. Mungkin hari ini saya belum melihat, ada hari esok yang penuh harapan. Ada minggu depan yang penuh harapan. Ada bulan yang akan datang yang penuh harapan. Bersama Yesus, saya dan saudara akan cakap menanggung segala perkara. Memang sukar, memang sulit. Tetapi yang kita butuhkan adalah iman yang kuat dan karakter yang kuat. Orang yang memiliki iman yang kuat dan karakter yang kuat, dia mampu mengalahkan dunia. Orang dunia berkata sukar, tetapi saudara berkatakan saya bisa. Orang dunia berkata impossible, tapi saudara mampu berkata with God nothing impossible. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, born again, maka kita memiliki kewajiban yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan. Apa kewajiban yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus hidup oleh iman. Period. Nggak ada yang lain, saudara. Harus hidup oleh iman. Dan iman adalah pengalaman pribadi. Bukan kata orang. Bukan kata suami. Bukan kata istri. Iman pengalaman pribadi. Dan iman bukan kata anak-anak kita. Kita harus mengalami iman, saudara. Walaupun saudara punya uang banyak di bank, tapi kalau iman kita tidak kuat, saudara akan dilindas oleh zaman ini. Saudara tidak akan mampu menghadapinya. Anak-anak kita yang hidup di Amerika, jangankan di Amerika, di Indonesia. Kalau kita tidak punya iman, mengimpartasikan iman kepada mereka, mereka akan dilindas oleh zaman ini. Artinya Google pasti akan melit pikiran mereka. Everything you need, everything you know, you wanna know, just Google it. Dan Google akan memberitahukan segala-galanya. YouTube akan memberitahukan. Nah, kalau kita tidak memberikan firman, iman kepada anak kita, what you wanna give impartation for your family, for your children? Apakah gadget? Gadget akan membawa mereka kepada kebinasaan. Tetapi kita perlu iman. Iman yang kuat mengalahkan dunia yang jahat ini. Haleluya. Oleh karena itu hiduplah oleh iman. Supaya kita akan memiliki standar. Di mana standar yang akan mengalahkan pengaruh dunia ini. Pengaruh dunia ini sangat kuat, saudara. Yang bekerja dari hari lepas hari. Second berganti second, menit berganti menit, jam berganti jam. Dan dunia ini akan mempengaruhi kita. Kalau kita tidak kuat, kalau iman kita lemah, kita gagal, saudara. Siapapun kita, saudara. Engkau mau pendeta kecil, pendeta besar, pelayan Tuhan, umat-umat yang tidak, ya umat-umat yang biasa-biasa, sama, saudara. Biasa-biasa artinya tidak terlibat dalam pelayanan. Sama, saudara.
Kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, kita akan gagal. Kita akan kalah. Jadi yang dibutuhkan sekarang ini, saudara harus menjadi orang Kristen yang dewasa. Kedewasaan rohani tidak mungkin akan terjadi tanpa mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berusaha, saudara. 2021 tinggal berapa hari lagi? Sepertinya 2021 baru yesterday ya. Like I feel like yesterday. It's so fast, ya kan? Time going fast. Sekarang kita akan masuk 2022. Apa yang harus kita bawa ke tahun 2022? Miliki iman dan karakter yang kuat dan konsisten kepada Tuhan. Akan memiliki iman dan karakter yang kuat, itu hanya didapat ketika saudara mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ibadah anytime, anywhere. Ini apa lagi? Saudara, saya baru ikut conference 2 hari kemarin. Sekarang situasi dunia berubah. Church berubah. Semuanya ada di tangan saudara. Jadi gak ada alasan lagi saudara, I don't have time go to church. Sekarang church saudara gak datang ke gereja. Tetapi church come to your house. Church come to your kamar. Church come to your car. Saudara ada di mobil, saudara-saudara bisa beribadah. Jadi anywhere, any place, you can worship God. Jadi, nggak ada excuse ya. I don't have time. Lord, I don't have time. Tuhan berikan segala waktu bagi kita. Ada di tangan saudara. Pergunakan fasilitas yang Tuhan sedang kerjakan di dunia hari-hari ini. Tuhan menggunakan teknologi untuk kita dekat dengan Dia. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, terlalu bodohnya kita. Karena apa? Firman Tuhan ada di tangan saudara. Tidak seperti dulu saudara mau ke tempat kerja harus bawa Bible. Waduh, terlalu rohani sekali saudara. Waduh, di mobil ada Bible besar. Waduh, terlalu rohani. Apa artinya Bible yang besar tapi tidak dibaca? Nonsen juga ya kan? Tapi sekarang, dimanapun engkau berada, saudara di restoran, saudara di rumah, di tempat bekerja, Bible in your pocket. In your hands. Jadi tidak ada istilahnya, saya mau berkata bahwa kita tidak jadi dewasa di dalam Tuhan. This is the time. Church, wake up. Jesus coming soon. Dia tidak memandang saudara sudah dewasa atau tidak. Dia tidak memandang saudara setia atau tidak. Yang dia lihat adalah iman yang kuat. Kalau saudara memiliki iman yang kuat, iman yang konsisten, maka saudara akan bersama Dia di sorga. Haleluya. Firman Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan kita. Milikilah firman itu. Firman Tuhan berkuasa untuk memberkati kita. Milikilah firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa untuk membebaskan kita. Sekarang, apakah engkau sudah memiliki firman? Itu pertanyaannya. Firman itu harus ada di hati kita. Bukan ada di tangan kita lagi, saudara. Harus ada di hati kita. Dan ada dalam pikiran kita. Dan kiranya firman itu yang membentuk mindset saya. Firman itu yang membentuk karakter hati saya. Yang tadinya keras menjadi lembut. Saya katakan lembut itu bukan halo, apa kabar? Bukan. Lembut itu artinya kerendahan hati. Lembut itu artinya mau dituntun. Lembut itu artinya mau mengikuti kehendak Tuhan. Sekarang, sebagai keynote saya bahwa bagaimana untuk menjadikan firman Tuhan itu satu-satunya yang terpercaya dalam hidup saya dan di situasi dunia yang semakin tidak menentu arahnya. Yang pertama,
Yang pertama adalah menjalani hidup ini dengan beriman dan menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah satu-satu cara untuk memperkuat iman kita. Sekali lagi, ini adalah satu-satu cara untuk memperkuat iman kita dan kita memiliki karakter yang kuat. Lewat apa? Firman Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat hidup kita, maka dengan iman saya bisa berkata, hidup ini dibenarkan oleh firman Tuhan. Karena kita adalah ciptaan baru, maka kebenaran Tuhan akan menjadi bagian kita. Maka kita seyogianya harus hidup oleh iman. Coba saudara mulai perkatakan, hidup oleh iman. Wow, luar biasa. Kalau kita hidup oleh iman, kita nggak akan khawatir, saudara. Artinya kita akan jalan, kita akan tetap berada dalam lingkungan di sekitar kita. Ada banyak distraction ya, ada banyak godaan, ada banyak hal-hal yang akan merusak pikiran iman kita. Tetapi kita akan menjadi kuat, kita akan tetap berjalan. Roma pasal yang pertama ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Coba sama-sama kita katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi satu-satu cara untuk kita tetap percaya kepada firman Allah dan kita tidak akan terpengaruh dengan situasi saat ini adalah menjalani hidup dengan beriman dan menyenangkan hati Tuhan. Karena sudah dikatakan dalam Roma 1 ayat 17, orang benar hidup oleh iman. Hidup oleh iman artinya Habakuk 2 ayat 4. Coba kita baca. Habakuk 2 ayat 4, firman Allah yang hidup berkata demikian. Perhatikan ini, orang-orang jahat hanya percaya kepada dirinya sendiri. Dan mereka gagal. Tetapi orang-orang benar hidup oleh iman, mereka hidup karena mempercayakan diri kepadaku. Jadi saudara, hidup oleh iman adalah kita mempercayakan hidup ini kepada Kristus. Mempercayakan berarti kita menyerahkan segala persoalan kita, beban kita, pergumulan kita hanya kepada Kristus. Oleh karena itu Ibrani 10 ayat 38, firman Allah yang hidup berkata, dan selanjutnya Allah berkata, orang yang beriman kepadaku mendapatkan persetujuanku dan kehidupan. Namun jika ia undur dariku, aku tidak akan berkenan kepadanya. Jadi hidup oleh iman, jangan pernah mundur dari Tuhan. Tetap selalu berada dengan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana untuk menjadikan firman Tuhan satu-satunya yang terpercaya dalam hidup saya di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Yang kedua adalah memperdayakan iman kita agar supaya tidak lagi fokus kepada situasi dan kepada keadaan dunia ini. Tuhan telah memberikan kita firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Dan itu adalah akses kita kepada kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, tanpa firman Tuhan, kita tidak akan memiliki akses itu. Apakah akses yang Tuhan berikan kepada kita? Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Pengharapan apa? Akan menerima kemuliaan Allah. Siapa yang akan memberikan itu, saudara?
kalau bukan Tuhan Yesus. Karena ketika kita sudah berada di dalam Dia, dilahirkan kembali, maka kita memiliki akses, fasilitas untuk menerima kemuliaan Allah. Bahkan dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 10. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Kita nggak bisa menerima keselamatan dengan membayar, nggak bisa. Berapa duit saudara akan bayar keselamatan itu? Nggak akan mampu saudara. Keselamatan itu hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Lewat anaknya yang tunggal, Allah lewat anaknya yang tunggal. Sehingga kita memperoleh hidup. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi bukan kekuatan manusia kalau kita diselamatkan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Katakan amin. Jadi beriman kepada Tuhan berarti mempercayai hal-hal yang tidak dan menjadi hal-hal yang tidak mungkin dan menjadi mungkin. Haleluya. Konklusi saya, kita mulai mengambil satu komitmen yang baru hari ini. Mulai memperkatakan kata-kata yang membangun. Mulai memperkatakan perkataan firman. Perkatakan firman itu kepada siapa? Kepada saya sendiri. Kepada pribadimu. Perkatakan firman bagi keluarga kita. Perkatakan firman bagi anak-anak kita. Perkatakan firman bagi pernikahan kita. Perkatakan firman bagi karir saudara. Bagi bisnis saudara. Perkatakan firman bagi pelayanan kita. Saya orang yang berhasil. Saya keluarga yang berhasil. Anak-anak saya adalah anak-anak yang berhasil. Mulai kita perkatakan itu. Ketika kita mulai memperkatakan, maka Mazmur 107 ayat 1 dan 2 bahasa Indonesia masa kini berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Katakan itu berulang-ulang, hai kamu yang sudah diselamatkan dari kesusahan. Ini kuncinya, ini konklusinya. Mulai kita memperkatakan firman Tuhan. Dan di dalam Mazmur tadi di mention, kita harus berulang-ulang katakan itu kepada karirmu, kepada bisnismu, kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, bahkan kepada pelayanan kita. Saya undang pemain musik. Saya ingin tekankan kembali lagi. Untuk menjadikan firman Tuhan hanya satu-satunya yang terpercaya dalam hidup kita. Fully trustworthy. Maka yang harus kita lakukan adalah menjalani hidup ini hanya dengan beriman dan menyenangkan hati Tuhan. Taruh itu dalam hati kita. Taruh itu dalam pikiran kita. Hanya beriman dan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua adalah memperdayakan iman yang ada dalam hidup kita. Supaya kita tidak lagi fokus kepada situasi yang ada di sekitar kita dan keadaan dunia sekarang ini. Happy Blessed Sunday. God love you all. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan nyanyikan satu pujian. Hari ini ada perjamuan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, di Facebook, di Zoom, saya encourage saudara. Suami-suami, engkau sebagai imam dalam keluarga, layanilah istri dan anak-anakmu. Bagi yang ingin mengambil perjamuan Tuhan hari ini, siapkan roti dan anggur.
Kenapa kita harus melakukan perjamuan Tuhan? Karena perjamuan Tuhan ini mengingatkan akan kematian Yesus di atas Golgota. Bahwa dia menyelamatkan seisi dunia. Karena kasih-Nya yang begitu baik bagi seisi dunia. Sehingga kita diselamatkan. Kita akan nyanyikan darah-Mu Yesus yang menyucikan kita. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Sambil saudara mempersiapkan roti dan anggur, Darah-Mu Yesus. engkau yang ada di rumah bisa duduk dan bisa berdiri. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, mari kita berdiri. Kalau sudah engkau dapat roti dan anggur, engkau akan mengangkat roti dengan tangan kananmu. Angkat roti itu melebihi tinggi kepala saudara. Dijadikan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Nyanyi dengan iman. Kita mulai merenungkan akan kebaikan Tuhan. Bebaskanku, darah-Mu Yesus. Daku, ku dijadikan. Haleluya. Darah-Mu, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan, ku dijadikan baru. Jadikan baru. Angkat roti dengan tangan kananmu. Imani bahwa ini secara fisik, bahwa ini roti biasa. Ini buatan manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, kita mau imani bahwa roti ini adalah tubuh dari Yesus yang terpecah-pecah, yang hancur tak berbentuk karena dosa umat manusia. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Allah begitu mengasihi seantero dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai tumbal dosa umat manusia. Hancur tak berbentuk. Dia sangat mengasihi Anda. Dia sangat mencintai saudara. Kita mau renungkan apa kebaikan Tuhan dalam hidup. Berarti kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik bagi engkau. Hai suami-suami, Tuhan sangat baik bagi engkau. Engkau tidak lagi sendiri. Hai ibu-ibu, Tuhan sangat baik bagi engkau. Engkau tidak sendiri lagi, karena ada Tuhan bersama engkau. Hai anak muda, engkau tidak sendiri karena ada Tuhan. Dia sudah mati bagi engkau. Oleh karena itu, perjamuan Tuhan adalah lambang dari kasih Allah bagi kita. Kita selalu renungkan itu. Dan kita jangan menjual dan menyalibkan Yesus yang kedua kali. Dengan iman kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Yesus, sucikan, angkat cawan penderitaan, bebaskanku. Nyanyi dengan iman, angkat cawan penderitaan Tuhan, melebihi tinggi kepala saudara. Jadi satu kali nyanyikan lagi, darahmu Yesus, darahmu Yesus. Haleluya. Raya mata, raya lemas. Darahmu membebaskan kami. Darah Yesus menyucikan kami. Yesus, ubahkan daku. Kita dijadikan baru. Imani bahwa darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus memulihkan kita. Darah Yesus menjadikan kita baru. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman kita akan minum darah daripada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, DNA Kristus akan mengalir dalam hidup kami. DNA kami digantikan dengan DNA-mu. Maka kami yang sakit disembuhkan. Kami yang ada dalam kelemahan tubuh dipulihkan di dalam nama Yesus. Minum dengan iman. Percaya Tuhan menyembuhkan kita. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Haleluya, ku dijadikan. Satu kali lagi nyanyikan pujian ini. Saya minta nanti Ibu Ruth akan berdoa buat kebenaran firman yang kita sudah dengar. Daku, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Haleluya. Tuhan, Bapa kami di sorga, Tuhan, hati kami senang Tuhan. Tuhan,
selalu ada di hati kami, di pikiran kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami selalu bersamamu, Engkau bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur selalu bersamamu dimanapun kami berada. Baik di tempat ini, dimanapun kami anak-anakmu berada. Kami selalu bersamamu. Hati kami senang Tuhan. Hati kami bahagia Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah kebahagiaan hidup kami. Setiap harinya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga sangat mengucap syukur. Tuhan memberi kami kebahagiaan melalui firman yang telah dibawakan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk perjamuan ini Tuhan. Darah-Mu, tubuh-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau yang mengampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang menyembuhkan kami daripada sakit penyakit. Engkau juga yang Tuhan membela kami di dalam segala hal perkara. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur. Hati kami bahagia Bapa. Engkau Bapa yang terkasih. Engkau yang selalu kami cintai dan kami sayangi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus yang selalu bersama kami dimanapun kami ini berada. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu Bapa. Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Amin. Kita sudah diberkati, saatnya kita akan memberikan bagi Tuhan, mengembalikan milik Tuhan bagi saudara yang ada di Zoom, Jemaat GPD New Life Church, bahkan rekan-rekan yang rindu memberkati pelayanan kami bisa memberikan persembahan melalui Zelle atau QuickPay atas nama gpdinlc@yahoo.com. Sekali lagi gpdinlc@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan untuk pengumuman kita sepanjang minggu ini. Baik yang dipastori bisa persembahan bisa dijalankan atau bisa melalui Zelle juga. Pengumuman kita sepanjang minggu ini jam 11 pada hari ini ada Sunday School dan jam 1 siang ada Youth di Pastori. Hari Senin kita ada sharing and learning together jam 7.30. Hari Rabu dan hari Jumat kita ada prayer warrior jam 6 sore. Dan kembali lagi kita akan beribadah di tempat ini atau di live Facebook, YouTube dan Zoom jam 9 pagi. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi pengumuman kita sepanjang minggu ini. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini sambil kita naikkan pujian sekali lagi. Tuhan tak pernah gagal. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan iman, sepanjang minggu ini kita akan menikmati bahwa Tuhan kita yang selalu setia, janjinya ya dan amin. Ku buktikan setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan lagi, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu Tuhan. Setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, nyatakan lagi. Tuhan tak pernah gagal. Hanya Dia yang sanggup buktikan.
kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan kami. Kami akan berjalan di bulan yang baru ini, di minggu yang pertama ini hanya bersama dengan Engkau. Karena kami yakini Tuhan, kami mau percaya bahwa janji Tuhan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal bagi kami yang setia dan mengasihi-Mu Tuhan. Ini umat-umat-Mu Tuhan, sepanjang minggu yang akan berlalu Tuhan, kami mau katakan kami adalah orang-orang yang sehat. Kami diberkati dan kami akan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang pintar, berbeda dengan yang lain. Karena kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami hanya serahkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Saatnya kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Saudara-saudara, hari ini kita akan berdoa khususnya bagi jemaat GPD New Life Church. Kita akan berdoa bagi panitia pengadaan gedung gereja. Kami sedang bergumul untuk mendapatkan gedung gereja. Dan saya mohon bagi jemaat Tuhan yang ada di Zoom, mungkin yang ada di Facebook, kita doakan buat panitia ini. Sehingga perkenanan Tuhan bisa menjadi bagian kami. Sehingga gedung tempat ibadah buat GPDI New Life Church akan terlaksana. Jadi untuk mewakili ketua sekretaris dan bendahara, dan nantinya akan dilengkapi oleh pengurus yang ada, panitia yang ada untuk nama-nama selanjutnya. Saya undang bagi Ibu Grace, Ibu Devi, dan Ibu Evelyn untuk maju, dan kami akan mendoakan. Dan hidup ini adalah kesempatan untuk kita dapat melayani Tuhan. Mari kalau bisa ambil kursi aja supaya ya. Terima kasih ya Tuhan. Kita nyanyikan terus pujian ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Mari umat Tuhan yang ada di tempat ini, baik engkau yang ada di Zoom, di Facebook, arahkan tanganmu kepada kekasih-kekasih yang akan kita doakan pada hari ini. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini hidup kami Tuhan. Aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi sekali lagi. Oh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Ini adalah pengakuan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Satu kali lagi, buat komitmen yang baru. Oh Tuhan, pakailah hidupku.
mengalir bagi kami. Kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Saya undang juga untuk panitia Natal, ketua panitia Natal untuk maju ke depan. Ini kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Mereka sudah memberi diri untuk pelayanan. We walk by faith and not by sight. Kami butuh gedung gereja di GPD New Life Chicago ya Bapak. Kami terbatas, kami tidak mampu. Tapi kami punya Tuhan yang melampaui keterbatasan kami. Kami punya Yesus yang lebih besar dari pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba akan berdoa. Saya undang Ibu Gembala untuk sama-sama menumpangkan tangan. Di dalam nama Yesus, kami tabiskan kekasih-kekasih ini. Panitia pengadaan gedung gereja GPD New Life Chicago. Engkau akan mengurapi mereka tanggung jawab yang diberikan. Engkau berikan kesatuan. Kami tabiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan berkati. Vin, maju sini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan tabiskan sebagai ketua panitia Natal. Engkau akan memberikan hikmat untuk kami bisa merayakan hari kelahiran Tuhan. Hikmat Tuhan di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dana yang kami perlukan, Tuhan yang akan menggerakkan. Lokasi gedung gereja yang kami butuhkan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Pekerjaan ini bukan milik kami manusia, tetapi adalah milik kerajaan Allah, di mana ada jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Gedung gereja itu kami akan pakai untuk on-site service dan untuk online service. Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan akan mengadakan. Kami berdoa dana yang kami butuhkan, Tuhan sudah mengadakan. Nothing impossible with you, Lord. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya akan tercukupi. Semuanya akan diadakan. Karena bersama Yesus kami akan cakap menanggung segala perkara. Dan nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan, berhasilkan juga untuk acara Natal gereja kami. Kami yakin kami akan merayakan, memperingati hari kelahiran Yesus, di mana Yesus hadir, lahir dalam pribadi dan dalam keluarga kami. Mari umat Tuhan, engkau angkat tangan dan terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor.
Engkau akan cakap menanggung segala perkara karena Yesus beserta dengan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang mengangkat dan menjemput gereja Tuhan. Kami tutup akhiri ibadah raya kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Yang percaya dan menerima berkat Tuhan katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. Sampai ketemu dalam program kita hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.